subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu studi kelayakan bisnis mengenai aspek hukum. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap usaha yang direncanakan, termasuk analisis aspek finansial, teknis, pemasaran, manajemen, dan tentu saja aspek hukum yang akan kita bahas. Selanjutnya yang kedua, pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu perlindungan hukum. Aspek hukum memberikan perlindungan dalam bisnis terkait hak, tanggung jawab, dan keabsahan operasional. Nah, yang kedua yaitu kepatuhan. Nah, ketaatan terhadap hukum mencegah sanksi dan masalah hukum yang dapat merugikan usaha. Nah, yang ketiga, kejelasan kontrak. Kontrak yang jelas dan memadai mengurangi resiko perselisihan hukum di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahapan analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Poin yang pertama yaitu peninjauan hukum. Peninjauan hukum yaitu menelaah regulasi dan hukum yang berlaku terkait industri dan usaha yang direncanakan. Poin yang kedua yaitu penyusunan kontrak. Nah, penyusunan kontrak ini mengatur kontrak dengan pihak terkait yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Yang poin ketiga yaitu identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko ini menganalisis kemungkinan risiko hukum yang dapat dihadapi dalam operasional bisnis. Yang keempat ada analisis perizinan yang diperlukan. Perizinan operasional yaitu menentukan izin usaha atau operasional yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, izin lingkungan. Izin lingkungan ini yaitu mendapatkan persetujuan dan izin dari instansi terkait dampak lingkungan usaha. Nah, yang selanjutnya perizinan khusus. Jenis izin atau lisensi tertentu yang dibutuhkan berdasarkan jenis usaha dan atau industri. Yang kelima, ada analisis risiko hukum yang mungkin terjadi. Nah, poin yang pertama yaitu pelanggaran kontrak. Risiko terjadinya pelanggaran atau ketidaksetujuan dalam kontrak bisnis. Poin yang kedua yaitu sengketa hukum. Nah, kemungkinan terlibat dalam perselisihan hukum dengan pihak ketiga atau instansi terkait. Nah, poin yang ketiga yaitu kompleksitas regulasi. Risiko dalam mengikuti dan mematuhi regulasi yang terus berubah dan semakin kompleks. Yang keenam, ada analisis kontrak dan perjanjian yang dibutuhkan. Nah, pertama yaitu perjanjian kerjasama, di mana menyusun kesepakatan kerjasama dengan pihak eksternal dan internal usaha. Yang kedua yaitu klausul kontrak, memastikan klausul kontrak mencakup aspek perlindungan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu kontrak layanan. Nah,
kontrak layanan ini mendefinisikan kontrak untuk layanan yang diberikan atau diterima pihak usaha. Nah, contoh ada pada materi ini ya. Yang ketujuh, ada kesimpulan dari analisis aspek hukum. Nah, ini kesimpulan dari materi yang kita bahas ini ya. Nah, yang pertama yaitu kelengkapan dokumen. Nah, kelengkapan dokumen ini yaitu persiapan dokumen hukum yang lengkap dan sesuai adalah kunci keberhasilan. Poin yang kedua yaitu konsultasi legal. Konsultasi legal ini disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum dalam pemenuhan aspek hukum. Nah, poin yang ketiga yaitu ada implementasi rekomendasi. Nah, yaitu langkah tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil analisis aspek hukum. Yang terakhir ada rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Nah, yang pertama ada konsultasi hukum, di mana konsultasikan analisis aspek hukum dengan penasihat hukum untuk langkah berikutnya. Yang kedua ada kepatuhan regulasi, yaitu prioritaskan kepatuhan terhadap regulasi hukum untuk mengurangi risiko. Yang ketiga ada audit kontrak, yaitu lakukan audit terhadap kontrak dan perjanjian yang terkait dengan usaha. Yang terakhir ada manajemen risiko. Buat strategi manajemen risiko hukum yang komprehensif dan dalam usaha. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.